warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melati, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elvi. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kita akan melaksanakan percakapan observasi ya. Jadi nanti tujuannya agar kita bisa melakukan percakapan sebagai mitra ya dalam pengembangan kompetensi diri. Nanti tujuan besarnya kegiatan supervisi ini membantu guru untuk menganalisis aktivitasnya, bisa pembelajaran di kelas atau hal-hal nanti dalam pembelajaran itu seperti apa. Pada intinya nanti untuk meningkatkan kompetensi diri guru dalam konteks tujuannya itu aktivitas perkembangan peserta didik. Kemudian aspek perkembangan yang hendak diobservasi nanti mungkin lebih ke proses pembelajaran ya. Sasaran observasinya nanti bisa dijelaskan. Nanti kita sepakati bersama untuk waktu kunjungan kelasnya kira-kira bisa kapan? Sepertinya hari Selasa aja gimana Mbak? Baik, hari Selasa. Untuk waktu percakapan pasca observasinya beberapa hari setelah itu mungkin ya. Oke. Nanti dalam kegiatan observasi mungkin saya juga nanti akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Dan tahapannya mungkin nanti berbagai kegiatan di pendahuluan, di inti dan penutup. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke, kita bisa langsung saja? Boleh. Yang pertama ya, yang ingin saya tanyakan, apa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan supervisi ini? Sebenarnya tujuan dari kegiatan ini tentunya saya ingin dievaluasi Bu Elvi mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan ya. Saya sebenarnya tidak tahu nih pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya sudah benarkah, sudah sesuai atau belum. Saya butuh solusi, butuh masukan dari orang lain terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah memang pembelajaran saya perlu ditambahkan sesuatu atau ada yang harus dikurangi atau perlu dimunculkan inovasi dalam pembelajaran saya itu. Itu Bu Elvi Sekali ya, jadi untuk refleksi kita, kemampuan diri kita sudah sejauh mana ya? Nah, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan? Kebetulan Bu Elvin kita kan mau ngambil materi itu mengenai mata uang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tujuannya yang saya ambil itu siswa mampu memahami nominal bank sendiri. Yang kedua, siswa itu mampu membedakan tiap nominal uang. Yang ketiga, siswa sendiri mampu menghemat penggunaan uang. Berarti mengenai mata uang ya, untuk pembelajarannya ini masuk mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada pembelajaran di kelas yang mungkin ada area khusus yang paling ingin Ibu kembangkan itu lepas bagian mana? Aspek mana yang ingin paling dikembangkan? Ada beberapa aspek yang ingin saya kembangkan berarti ya. Yang paling atau sangat ingin saya kembangkan itu dari motivasi belajar siswanya berarti. Karena memangnya motivasi belajar siswa itu kadang naik turun. Nah, apalagi untuk pembelajaran ini ya. Terus yang kedua yang ingin saya kembangkan itu mengenai materinya tentunya dari pembelajarannya. Dan terakhir dari medianya sendiri. Tapi dari motivasi, materi, dan media ya? Iya. Nah, untuk pemetaan situasi atau identifikasi yang ada pada pembelajaran di kelas itu bagaimana? Elvin, kita sambil cerita saja Bu Elvin ya, kelas saya itu bagaimana gitu. Sebelumnya kan memang saya itu sudah belajar mengenai mata uang, namun hanya sebagian ya mengenai uang koin. Saya melihat ada siswa A dan siswa B itu tuh motivasi belajar itu sangat-sangat kurang. Dia seperti tidak mau belajar, kayak tidak punya semangat gitu untuk belajar. Saat anak-anak antusias menjawab pertanyaan dari saya, dia hanya tidur, dia kayak dia hanya memikirkan sesuatu yang saya juga bingung itu apa. Pernah saya panggil anaknya, ini ada apa? Tapi dia juga tidak bisa menjawabnya. Nah, itu saya semakin bingung tuh sebenarnya. Jadi saya harus bagaimana menghadapi anak-anak tersebut. Terus ada beberapa juga yang anak itu sepertinya kurang paham gitu mengenai materi dari uang sendiri. Padahal saya pikir saya sudah menggunakan media yang cukup sesuai untuk anak-anak.
medianya contohnya seperti uang sendiri gitu. Tapi itu masih saja ada anak yang memang kesulitan untuk memahami pelajaran tersebut gitu. Jadi berarti tadi identifikasinya motivasi anak ada yang merasa kurang ya, materinya juga kurang paham. Nah kalau dari medianya itu bagaimana? Nah, media yang saya pakai kebetulan itu uang koin langsung. Uang koin memang ya karena bentuknya mungkin kecil atau seperti apa, saya pikir karena medianya langsung dan kecil, akhirnya ada anak yang memang tidak kelihatan mungkin. Dan ini hanya dugaan saya ya, saya juga kurang paham kenapa. Terus juga saya juga sebenarnya sudah mau print uang koin yang lumayan besar. Saya pikir hanya selembar ini loh, selembar ini gede ya, itu untuk uang 100 rupiah, 200, 500 saya sudah buatkan. Saya printkan padahal saya udah buatkan bisa, tapi ternyata masih belum Ya. Nah setelah melihat identifikasi tadi ya pembelajaran ketika di kelas, nah untuk rencana ibu nih kedepannya di dalam mencapai tujuan pembelajaran apa rencananya? Untuk rencana kedepannya Bu Elvin, saya tuh karena mengambil materinya tentang uang, terutama uang kertas, saya ingin anak-anakku membuat sebuah kelompok kecil Bu Elvin. Kelompok kecil di mana di situ anak-anak bisa diskusi mengenai materi. Jika pun mereka tidak paham, biasanya mereka lebih mau bertanya ke teman-temannya daripada ke saya sendiri. Gitu. Selain membuat kelompok kecil, saya pikir saya juga butuh media yang lain. Kemarin saya sudah mencoba menggunakan media kertas. Sekarang saya ingin mencoba lagi menggunakan media digital berarti. Contohnya kayak presentasi gitu. Ini menarik sekali ya, berarti sebelumnya masih kertas kita mau membuat lagi audio visual ya, ada visual. Nah untuk strateginya bagaimana? Nah untuk strategi sendiri Elvin, saya sudah menyusun beberapa strategi ya gitu. Yang pertama itu tentunya saya ingin menyiapkan media tentu yang harus baru gitu, yang setidaknya anak-anak itu jadi tertarik untuk belajar. Yang kedua, saya ingin membuat program. Di kelas itu saya ingin membuat program Giat Menabung. Giat Menabung ini saya namakan dengan Step Your Money, di mana anak-anak tersebut akan menabung. Menabungnya itu setiap minggu, ya, di hari Rabu. Nanti uang tersebut akan dihitung benar-benar. Lalu hasilnya itu saya akan minta anak-anak untuk tulis di papan tulis sudah silakan. Selanjutnya uang tersebut akan dialokasikan untuk makan. Terus yang ketiga itu saya ingin koordinasi dengan orang tua siswa yang mengajarkan. Selain di kelas Belvin, saya pikir Your Money itu saya pengen diterapkan di rumah juga. Jadi di sekolah jalan, di rumah juga jalan. Nah tentunya saya butuh koordinasi dengan orang tua siswa dalam kegiatan itu. Bagus sekali ya. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya dalam merencanakan aksi itu yaitu melaksanakan kegiatannya secara rutin, secara konsisten, dan tentunya saya akan melakukan refleksi secara berkala mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi apakah pembelajaran saya ini sudah baik atau belum gitu. Saya juga perlu diskusi dengan rekan saya, dengan sejawat tentunya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Barangkali dari diskusi itu saya menemukan sebuah ide baru atau solusi tambahan untuk mengatasi pembelajaran di kelas seperti itu. Selain itu juga saya butuh koordinasi juga dengan orang tua, Balvin. Semoga rencana dan strateginya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti saya akan masuk ke kelas untuk observasi. Mudah-mudahan lancar ya. Sampai jumpa nanti hari Selasa. Terima kasih banyak atas percakapan pra-observasinya. Semoga lancar. Semangat ya Bu Glenty. Iya, maaf. Terima kasih banyak Bu Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini?
Nah, ibu mau tes semangat kalian dulu ya. Oke? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Kelas 1B. Iya, oke. Hari ini senang nggak? Senang. Hai anak-anak. Yuk. Nih, ibu mau tanya nih sebelum mulai pembelajaran. Kalian kalau setiap berangkat sekolah diberi uang saku tidak dari orang tua? Diberi uang, kalian dapat uang sakunya berapa? Bapak kalau pindah berapa? 5.000. Terus siapa lagi nih? 15.000. Mana sekali. Bapak kalau dapat berapa deh? 10.000. Oh banyak ya, bermacam-macam dan tangannya sudah terlihat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal mata uang kertas. Apa anak-anak? Mata uang kertas. Pernah pegang uang kertas? Pernah, oke. Coba di sini, aku mau tanya, adakah yang berani nih menjelaskan uang kertas itu adanya berapa aja? Coba. Boleh. Ada Pak. Coba ke depan ada Pak. Sini saya menjelaskan teman-teman. Suaranya yang keras ya, oke? Teman-teman. Uang kertas itu apa aja? Kita buktikan ya jawaban Adeva. Sebelum kita jawaban Adeva, aku mau menunjukkan mata uang kertas. Lalu setelah itu ingin kalian mampu membedakan nominal-nominal uang kertasnya. Ada berapa aja sih uang kertasnya? Apakah ada saya 10.000? Ada 5.000 enggak ya? Lalu yang terakhir ibu ingin kalian bisa menggunakan uang dengan apa coba? Dengan hemat dan Jadi, kenapa Ibu Melati bilang mau ajak kalian jalan-jalan melalui uang kertas? Jadi anak-anak, di uang kertas itu terdapat gambar yang sangat-sangat apa anak-anak? Sangat-sangat cantik. Di gambar itu melambangkan negara kita. Melambangkan negara kita yang sangat-sangat luas, yang banyak apanya coba? Banyak bahasanya. Terus banyak apa lagi? Oh, pohon-pohonnya atau tanamannya, betul jenis tanamannya. Terus apa lagi? Banyak rumah-rumah adatnya, bagus. Terus apa lagi? Oh iya, banyak suku-sukunya. Coba amati, di sini ada gambar apa aja? Soekarno. Yang Soekarno, mana Kak Soekarno? Yang yang pakai mana nih? Yang pakai kacamata. Sebelahnya siapa? Siapa? Ayo. Betul, Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka tuh siapa? Wakilnya. Wakil apa? Presiden itu berapa coba? Kedua? Presiden pertama kita dan wakil presiden itu namanya siapa? Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selain gambar presiden, apa lagi yang kalian temukan di sini? Nominal yang mana? Oh, ada angkanya. Coba anak-anak kita sebutkan angkanya. Nominalnya itu adalah enam. Dibacanya gimana anak-anak? 100.000 rupiah. Oke. Selain ada nomornya, ada angkanya, ada tulisan bacaannya, ada gambar apa lagi? Ada apa? Oh, di sini benar ya. Jadi kalau kita terawang, kita naikin uangnya ke atas, bakal ada gambar ya. Gambar apa ini? Iya, Soekarno Hatta. Selain itu ada satu lagi gambar yang disebutkan. Apa kira-kira? Apa? Ayo.
Iya benar. Ini adalah gambar uang 100.000 rupiah, tapi dilihat dari mana? Raja dan Mamat kan yang bisa luar biasa. Nah, tadi ada gambar pulau-pulaunya. Kalian lihat nih, ada orang lagi apa ini? Nah, siapa yang suka nari? Wah, banyak ternyata, masya Allah. Ih, bingung kok bisa. Berarti narinya harus hati-hati ya, Akmal ya. Nah, oke, kita lihat. Kira-kira ini tarian dari mana? Betawi. Dia itu namanya tari topeng dari Betawi. Jadi ternyata bukan hanya Cirebon aja yang punya tari topeng. Ternyata Betawi juga punya tari topeng. Oh iya, topengnya belum dipakai. Saya lihat ya teman-teman ya. Sudah selesai, mereka akan memberitahu atau mengkomunikasikan hasil dari yang kelompok mereka. Ini kelompok berapa saya? Kelompok 1 siapa aja? Teman-temannya? Ada Depan, terus Marsha, Rita, sama Kiki. Jangan kasih tahu teman-teman. Juga kasih tahu ini uang berapa, nominalnya berapa, sama bacanya dulu. Nah, siapa dulu? Opina dulu. Tangannya seperti apa, Sofi? Ya, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sebentar sebelum istirahat, Ibu mau tanya dulu. Tadi kalian belajar apa? Mata uang, nominal uang. Uang apa sayang? Uang apa? Uang apa? Uang kertas. Betul, contohnya tadi apa? Contohnya 100.000. Terus apa lagi? 50.000. Sama lagi? Kelompok kedua 75.000. Terus berapa lagi? 20.000. Terus kalau uang yang paling kecil, uang kertas uang yang mana? Yang paling kecil yang mana paling kecil? 2.000. Uang kertas di uang kertas. Ada siapanya Pak? Oke, ini anak-anak. Jadi kalau punya uang banyak, jangan lupa harus diapain? Ditabung ya, jangan habiskan sebelum. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Ada dong? Apa dong? Kita tutup dulu pelajaran kita topeng ini ya sayangnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama. Terlebih dahulu saya Elvino Eka Marianti dari CPP Angkatan 7. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu pengajar praktik Ibu Nur Fitri Agustin SPD dan rekan sejawat saya Ibu Sri Melati SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek pasca observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, observasi di kelas pada sasaran kelas 1B mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk siapannya bagaimana Bang Hadi? Siap untuk praktek kecil? Ya, insya Allah siap. Baik ya, untuk pertanyaan yang pertama,
Nah, setelah kita mengadakan kemarin mulai dari percakapan pra-observasi, diperkenankan masuk ke kelas melihat pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Melati di kelas 1B. Nah, sekarang ada pertanyaan pasca observasi. Tujuan yang diharapkan dari percakapan pasca observasi ini apa? Sebenarnya kalau ditanyakan tujuan ya Bu Elvin, sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling utama itu sebagai catatan dari diri saya sendiri, sebagai bahan refleksi untuk saya, bagaimana saya meningkatkan pembelajaran saya ke depannya. Lalu juga saya bisa melihat gitu, anak-anak itu seperti apa. Ada anak yang memang pasti butuh perhatian lebih, juga ada anak yang memang perlu juga diperhatikan lagi. Apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang memang perlu saya kurangi dalam proses pembelajaran saya. Berarti refleksi diri itu ya, setelah kita sama-sama ibu melakukan pembelajaran dan saya ikut serta melihat, jadi kita bisa lihat di akhir pembelajaran ada catatan-catatan yang sudah diberikan ya, kita bisa refleksi dari situ melihat apa yang sudah bagus, apa yang harus ditingkatkan lagi. Nah, sekarang bagaimana perasaan ibu setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Perasaan Bu Elvin awalnya saya takut, saya takut, jujur saya takut. Terus lama-lama jadi tertantang nih, saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode yang baru gitu, dengan ya tentunya bimbingannya Bu Elvin, gitu, Bu Elvin ya. Lama-kelamaan saya lihat kok jadi saya lega gitu saat saya menyajikan pembelajaran di kelas tuh gitu. Karena ya itu adanya saran dan masukan dari Bu Elvin segala macam, saya jadi ngerasa anak-anaknya paham ya gitu. Senang gitu ya. Berarti menemukan sesuatu yang baru ya. Iya, betul. Karena ketika mengajar dilihat sama orang juga sudah pernah sebelumnya. Pernah, tapi itu kan pas lagi praktek mengajar di kuliah. Bu Elvin itu udah lama sekali Bu Elvin. Sekarang mengajar secara langsung Iya. dilihat oleh rekan sejauh. Iya, benar. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana nih menurut Ibu mengenai keterkaitan tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai atau apa yang masih ada yang mengganjal belum terlaksana? Kalau dari proses pembelajaran saya yakin itu cukup tercapai ya Bu Elvin ya. Itu bisa dilihat ya Bu Elvin dari anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik, lalu juga anak-anak juga aktif, lebih aktif bertanya, menjawab pertanyaan secara spontan gitu. Lalu juga anak tuh jadi lebih fokus, lebih semangat dalam belajar gitu. Iya. Karena sebelumnya kita sudah sepakati ya ada strategi yang dipakai, terus aspek pengembangannya berarti sudah Ibu rasa tadi sudah cukup memuaskan ya. Nah, kalau begitu bisa Ibu ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Yang dirasakan memuaskan ya Bu Elvin ya, saat saya mengajar, pertama saya ngeliat anak-anak tuh jadi lebih fokus ke saya, lebih fokus ke materi pembelajaran juga ya, lebih memperhatikan gitu, beda dari hari-hari biasanya gitu. Terus yang kedua juga jadi lebih aktif ya, aktifnya tuh bukan hanya aktif untuk menjawab pertanyaan saya, dia juga aktif bertanya ini apa gitu, iya jadi lebih aktif gitu ya. Tadi ketika dilihat dari aspek motivasinya sudah muncul ya. Kemudian dari konten materi yang diberikan juga sudah semakin beragam. Kemudian dari media bagaimana? Medianya juga kebetulan tadi saya kan memang masih kayak ada konvensional, kadang pakai kadang tidak gitu. Nah kebetulan saat ada Bu Elvin, saya pengen membuat sesuatu yang baru ya Bu Elvin ya, dan itu kebetulan pakai presentasi gitu Bu. Jadi anak-anak lebih senang gitu melihat sesuatu yang baru di papan tulis, banyak gambar-gambar gitu. Jadi bagian mana nih yang menurut Ibu yang dapat dikembangkan lebih baik lagi? Pertama tentunya dari aspek materi Bu Elvin, konten materi, karena kita tahu sendiri anak-anak itu kan berpikirnya beragam, itu unik gitu. Jadi kayaknya kita memang perlu menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Selanjutnya juga yang perlu dikembangkan itu pasti dari media Bu Elvin. Memang pas itu anak-anak lebih tertarik ya melihat gambar, melihat sesuatu di papan tulis.
Jadi saya pikir perlu lagi gitu sesuatu yang baru lagi, entah itu media yang pakai audio atau audio visual gitu, biar mereka tidak mudah bosan. Yang terakhir saya pikir yang perlu dikembangkan lagi itu ya dari layout kelasnya di Alfie. Kemarin itu kita kan berkelompok, ternyata beda proses belajar mereka tuh. Mereka jadi lebih semangat karena mereka punya kelompok nih, saya punya tanggung jawab di kelompok, jadi saya harus aktif di kelompok saya. Mungkin nanti kedepannya akan dikembangkan. Berarti sudah nampak jelas ya ada pembelajaran diferensiasi ya. Bisa dijelaskan itu pas bagian mananya yang diferensiasi? Ya pas tentunya dari ini berarti dari saya menjelaskan materi juga itu sudah terlihat diferensiasinya ya, berarti saya menggunakan media visual dan tentunya ada audio ya dari pembicaraan yang saya jelaskan gitu. Lalu juga anak-anak ada aktif bergerak juga berarti di situ tuh. Selain dari pemaparan materi yang diferensiasi, dalam pemberian tugas juga ada diferensiasinya berarti kita menyesuaikan dengan kemampuan anaknya gitu. Jadi dia kemampuan kesiapan belajarnya gitu. Ada juga yang dari tugas ya, yang pertama ada anak yang memang dia sukanya bercerita gitu. Dan saya berikan tugas ya mereka sudah cerita gitu. Menceritakan nih kegiatan tadi itu apa saja gitu ya, mengenai uang itu bagaimana, pemanfaatan uang yang baik itu seperti apa gitu. Juga saya itu ada juga anak yang memang saya berikan waktu untuk menggambar gitu. Menggambar, jadi mereka menggambarkan apa yang memang sedang mereka pelajari gitu kan. Ada juga mereka yang suka gitu. Ya seperti itu Mbak Elvin. Berarti nampak jelas ya diferensiasi itu udah diferensiasi konten, proses dan produk yang dihasilkan. Hasil belajar anak-anak tantangannya berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat mereka ya. Nah, apa nih yang akan dilakukan berbeda di kemudian hari? Muncul ide-ide baru, gagasan baru yang meningkatkan setelah pembelajaran kemarin. Saya pikir berarti saya ingin mengembangkan sesuatu yang berbeda itu di media. Nah biasanya kan saya mengambil media yang ada biasanya yang berarti. Saya pengen mungkin kedepannya membuat media sendiri Bu Elvin yang tentunya sesuai dengan kemampuan anak juga gitu. Jadi biar lebih ada effort usaha gitu kita guru untuk membuat sesuatu yang baik. Iya betul. Jadi biasanya kita instansi yang pakai ya ada, tapi sekarang kita mau membuat sendiri. Jadi anak lebih kreatif lagi ya. Sesuai dengan PLIP ya Bu ya. Betul. Nah, kita sampai di akhir pertanyaan nih, kesimpulan dari percakapan ini bagaimana? Ya, kesimpulan dari percakapan ini yang pertama saya tahu tujuan dari kegiatan ini tentunya berartinya. Yang kedua, saya tuh lebih paham anak-anak itu bagaimana gitu. Apa yang memang perlu dikembangkan lagi saat belajar, apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam proses pembelajaran, dan tentunya apa yang memang yang harus dihilangkan dalam pembelajaran apa aja gitu. Saya juga jadi lebih tahu nih apa ya yang harus saya lakukan di kemudian hari gitu ya, untuk menampilkan sesuatu yang memang membuat anak jadi semangat belajar, jadi lebih berpikir, lebih kreatif. Jadi setelah ini kita fokus pada pengembangan potensi yang lebih positif bagi pikirannya. Jadi anak semuanya itu menyenangkan. Awalnya takut, sekarang enggak. Ya, enggak. Alhamdulillah senang ya. Iya. Alhamdulillah dalam kegiatan ini bisa diambil manfaatnya. Mudah-mudahan kedepannya baik melatih maupun saya pribadi, karena saya juga sama masih belajar, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, lebih bisa meningkatkan dalam proses pembelajaran, lebih bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Amin. Baik, terima kasih banyak atas percakapan kali ini, seru sekali saya bisa mendengar penuturan Bu Melati yang sangat bersemangat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.